Beberapa waktu yang lalu, saya pernah berbagi kepada saudara semuanya bahwa di dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberikan berkat, cara Tuhan untuk mengirimkan berkat adalah melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekeliling kita. Tuhan itu mengirimkan berkat melalui koneksi-koneksi yang Dia bangun dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan tentang pentingnya kita itu mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bisa mengelola hubungan-hubungan yang Tuhan bangun, hubungan-hubungan yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Kita lihat sebentar dalam Esra pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Esra pasal 3 ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa ketika mereka membangun, mulai proyek pembangunan yang pertama ini, belum sudah ada rasa ketakutan terhadap penduduk negeri. Saudara, kalau dulu saya bilang bahwa Tuhan itu bisa memberikan berkat, dan memang kebanyakan berkat yang Tuhan kirimkan ke saudara dan saya adalah melalui orang, nggak langsung jatuh dari langit. Tetapi pagi ini saya juga ingin mengingatkan bahwa iblis juga selalu mempunyai kecenderungan untuk meniru. Kalau Tuhan memberikan berkat melalui orang-orang, melalui koneksi-koneksi yang dibangun oleh Tuhan untuk kita, iblis akan juga berusaha menghancurkan saudara dan saya melalui orang-orang. Tidak pernah ya kita temukan bahwa jarang sekali tiba-tiba ada intervensi dari langit, lalu apa yang kita kerjakan terhenti. Salah satu cara yang sangat dipakai oleh iblis untuk membuat saudara dan saya hancur adalah juga melalui orang-orang. Saya ingat satu kali Mother Teresa pernah bilang begini, "Some people come in our life as a blessing." Beberapa orang datang dalam hidup kita sebagai berkat. Itu yang saya sebut divine connection, koneksi-koneksi ilahi yang akan mendatangkan berkat, yang akan mendatangkan kenaikan, yang akan mendatangkan pengembangan buat saudara dan saya. Tetapi saya juga menemukan bahwa seperti Mother Teresa bilang, but some people come as a lesson. Beberapa orang datang dalam kehidupan kita sebagai sebuah pelajaran. Saudara, dalam Esra pasal 3 ayat 3, itu juga diceritakan bahwa mereka ketakutan sekali untuk membangun bait suci, proyek pertama. Kalau saudara membaca di Esra pasal 4, di dalam Esra pasal 4, ketika lawan orang Yehuda ayat 1 dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan sedang membangun bait suci bagi Tuhan, maka mereka mendekat Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut bersama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Saudara, ada orang-orang yang mereka sebetulnya juga dari kalangan bangsa Israel sendiri, yaitu dari Samaria, yang mereka itu alasannya nih, ini yang sudah kawin campur ya, alasannya mau membantu.
Tetapi sebetulnya mereka punya niatan untuk menghancurkan. Dan ternyata luar biasanya. Intimidasi yang mereka lakukan. Mereka memfitnah, mereka melaporkan kepada raja, mereka mengatakan kata-kata yang buruk, mereka menghasut raja. Dan luar biasanya raja terkena hasutan, saudara. Dan Alkitab menceritakan bahwa mereka itu terhenti dari proyek pembangunan bait suci. Jadi rombongan pertama ketika membangun bait suci ini terhenti selama 10 tahun lebih. Jadi rombongan pertama ini terhenti selama 10 tahun lebih, sampai akhirnya Nabi Hagai dalam kitab Hagai menegur mereka kembali untuk kembali memulai pembangunan lagi. Apa yang membuat mereka terhenti adalah karena intimidasi, hasutan dari dalam tanda kutip orang-orang yang justru merupakan saudara-saudara seiman. Tahukah saudara bahwa saya memperhatikan di dalam kekristenan, seringkali yang menghancurkan kita justru adalah orang-orang dari saudara seiman sendiri. Seringkali justru ketika kalau orang dari luar yang menghancurkan, itu seringkali kita lebih kuat ya. Biasanya orang Kristen lebih bersatu. Tetapi yang sering paling menyeramkan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip juga adalah saudara-saudara seiman. Dan ini dialami oleh gerombolan pertama dalam pembangunan bait suci. Saudara, saya ingat bahwa ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setan untuk menghentikan apapun yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, apapun yang Tuhan mau anugerahkan buat saudara, salah satu cara yang dilakukan iblis untuk menghancurkan adalah melalui keberadaan orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita yang seringkali orang-orang dalam, yang seringkali orang-orang yang saudara seiman, yang seringkali orang-orang dari kalangan sendiri, yang mereka itu mengeluarkan intimidasi. Intimidasi ini yang membuat rombongan pertama ini kemudian undur dan selama 10 tahun lebih terhenti. Tapi saya tuh teringat orang yang lain yang juga mengalami treatment yang sama, yang mengalami perlakuan yang sama, yaitu Nehemia, saudara. Kita lihat sebentar lompat ya, kita lompat ke Nehemia. Karena pattern atau polanya ini sama persis, saudara. Nehemia pasal yang ke-6. Kita lihat gini ya, ayat yang pertama, ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Pola yang sama, cara yang sama yang dilakukan oleh musuh-musuh Nehemia persis juga dilakukan kepada rombongan pertama. Tetapi bedanya rombongan pertama termakan dengan intimidasi. Bedanya rombongan pertama memilih untuk takut dan berhenti membangun. Sedangkan rombongan yang kedua, saudara, saya melihat bahwa ketika Nehemia mengalami perlakuan yang sama, diancam untuk dibunuh. Bahkan saudara, Alkitab menuliskan bahwa dia ini sampai dilaporkan juga sama kepada government, kepada pemerintah. Dia dilaporkan kepada pemerintah, dihasut dan sebagainya. Bagaimana? Tapi yang luar biasa itu begini, yang luar biasa kalau saudara membaca di kitab Nehemia pasal 6, itu saya membayangkan every day, setiap hari, saudara, Nehemia dan pasukannya itu bekerja keras. Bekerja keras gimana? Ibaratnya itu begini, tangan satunya itu tetap memegang senjata, saudara, tangan satu tetap memegang senjata, tangan yang lain itu memegang dengan alat-alat pertukangan.
Anda bayangkan bahwa satu tangan memegang alat pertunggangan, satu tangan yang lain memegang senjata. Ini every day. Plus ditambah lagi, mereka tidak pernah berhenti untuk menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan Alkitab menuliskan bahwa pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan pembangunan, bahkan musuh-musuh mereka berkata melihat bahwa Tuhan sungguh menyertai mereka. Pagi ini saya ingin mengingatkan kepada saudara semuanya, apapun yang Tuhan sedang kerjakan, apapun yang Tuhan mau berkati buat saudara, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, kalau hari ini, pagi ini, ada intimidasi-intimidasi yang terjadi, saya ingin berharap bahwa kita akan menjadi seperti Nehemia, yang mungkin satu tangan tetap harus bekerja keras, tangan yang lain harus berperang. Kita tidak pernah menyerah, dan kita tidak pernah berhenti dengan semua senjata intimidasi yang dilancarkan ke kita. Amin, saudara. Nah, hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah di dalam Esra pasal 3 ayat 3 tadi disebutkan bahwa mereka membangun di tempat yang semula. Apa maksudnya mereka membangun di tempat yang semula? Karena selama ini orang Israel punya habit kalau membangun bait suci, membangun mezbah, mereka itu akan membangun mezbah di tempat di mana mereka ada. Jadi artinya mereka akan membangun mezbah di dekat tempat-tempat mereka tinggal. Jadi yang artinya mereka biasanya akan membangun mezbah-mezbah itu di tempat yang sebelumnya itu dipakai untuk pembangunan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Jadi artinya mereka tidak membangun mezbah itu di tempat pertama yang jauh, tetapi mereka membangun mezbah di mana mereka terserak. Mereka membangun mezbah di mana mereka tersingkirkan, mereka move, pindah. Jadi mereka membangun di tempat di mana terjadi penyembahan berhala di situ. Hasilnya, saudara, apa yang terjadi? Karena mereka membangun di tempat penyembahan berhala yang sama, yang dipakai oleh bangsa-bangsa asing untuk menyembah berhala di situ, maka yang terjadi adalah mereka ikut terseret dalam penyembahan berhala, saudara. Itu yang membuat orang Israel jatuh. Dan akibat penyembahan berhala ini, maka orang Israel mengalami pembuangan. Jadi sebetulnya yang menjadi lubang kenapa mereka itu dibuang di negeri pembuangan adalah karena mereka kompromi. Berawal mula dari mereka kompromi dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya di dalam Esra pasal 3 ayat 3, rombongan pertama di bawah pimpinan Zerubabel ini sudah punya strategi yang tepat, yaitu mereka bertekad tidak mau kompromi. Mereka bertekad mau pakai cara yang benar. Mereka bertekad mau pakai cara yang murni. Tetapi kegagalan mereka adalah intimidasi. Jadi kalau satu gagal, iblis akan pakai cara yang lain. Nah, cara yang lain yang dipakai oleh iblis yang pertama kali adalah mereka akan berusaha untuk menaburkan kompromi-kompromi supaya terpengaruh. Saudara, saya ingat sebuah perumpamaan. Matius 13, kita tidak usah baca karena ayatnya cukup panjang. Matius 13, ayat 36 sampai 43, menceritakan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara, kalau melihat lalang di antara gandum, perhatikan ya, Matius 13, lalang di antara gandum. Kita lihat sebentar di dalam Matius 13 ayat yang ke-38. Ladang ialah dunia. Jadi ini perumpamaan. Benih yang baik ialah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Saudara, ada
cara yang dipakai oleh iblis, yaitu seperti saya bilang, iblis juga akan pakai orang, yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip mirip dengan gandum. Mirip dengan gandum, tapi sebetulnya mereka lalang. Saudara kalau lihat gandum sama lalang itu persis bentuknya. Bedanya cuma di satu. Gandum ada buahnya, ada biji yang dimakan tuh. Lalang enggak ada. Kosong. Nah, saudara, yang saya dan ingin membagikan pada Bapak Ibu semua pagi hari ini adalah kadang-kadang tanpa kita sadar ada orang-orang di dekat kita yang sebetulnya adalah lalang, yang ternyata secara perlahan mereka akan membawa pengaruh buruk dalam hidup kita. Sebagai contohnya itu begini, ada seseorang yang saya tahu betul dia itu adalah seseorang yang sering membuat kegerakan youth. Jadi pada waktu pertama kali saya melihat dia, saya kagumnya luar biasa. Ini anak masih sangat muda, tapi semangat dan passion-nya untuk melayani Tuhan itu luar biasa. Di sini sampai dia terkenal, dia cukup terkenal, banyak sekali koneksinya, temannya luar biasa banyak. Dia ke gereja di mana ada banyak sekali yang kenal. Dan seakan-akan orang itu bisa bangga gitu loh kalau kenal sama dia, karena ini anak memang hebat sekali membuat kegerakan youth. Jadi ketika pertama kali saya kenal dia, saya sangat salut, saya sangat kagum. Bahkan anak-anak saya pun sangat, dalam tanda kutip, sangat mengagumi dia. Tetapi saya tuh melihat begini ya, saya melihat karena tinggal di negara asing, di kalangan orang-orang yang berkebudayaan barat bule ya, saya tuh sempat melihat bahwa dia itu sangat hebat, kemana-mana dia jalan tuh penginjilan. Semua orang yang lewat di dekat dia diinjilin tentang Yesus. Ini anak hebat banget. Akibatnya dia juga punya banyak teman, dalam tanda kutip tidak semuanya teman-temannya itu anak Tuhan. Teman-temannya itu ada orang-orang yang sering juga ke night club. Saya tuh melihat, dan satu sisi dia bagus bahwa dia itu welcome all, menyambut semuanya. Tetapi ternyata belakangan saya sangat susah hati dan sedih ketika melihat apa yang terjadi pada dia. Bagaimana dari seseorang yang membuat kegerakan, bagaimana seseorang yang membawa banyak jiwa-jiwa bertobat terima Yesus. Dan kemudian sekarang ini kebalikannya itu 180 derajat, saudara. Saya waktu ditunjukin anak-anak mengenai Instagramnya, saya kaget, mohon maaf ya, saya melihat pose-pose foto di Instagramnya dia itu sampai menjurus ke arah model-model yang miring-miring begitu. Saudara, sampai saya ini benar-benar kaget dari seseorang yang begitu berapi-api buat Tuhan. Terus sekarang kerjanya sering disko, sekarang kerjanya sering di night club. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 1 tahun. Perubahan itu terjadi drastis. Karena itu, saudara, kita ini bahaya sekali ada connection yang dalam tanda kutip bukan divine, tapi betul-betul berbahaya. Saya juga membaca sebuah cerita tentang seorang tokoh hamba Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu, yang sangat luar biasa, yang sangat seperti itu membangun kegerakan di mana-mana. Tetapi dia ini punya satu sahabat, tapi sahabatnya itu tidak terima Tuhan, sampai aneh ya Bapak Ibu. Dia itu satu sisi hamba Tuhan, tapi dia punya sahabat yang sampai akhir itu kerasnya minta ampun, tetap tidak terima Tuhan, tapi mereka bersahabat baik. Dan
tanpa dia sadar ketika dia banyak bikin KKR, pergerakan, kemudian dia akhirnya mengalami kelelahan. Dan ketika dia lelah, sahabatnya inilah yang sering kali memberikan nasihat. Nasihatnya masalahnya begini, kamu ngapain susah payah kayak gini, lihatan tuh loh, mereka tuh loh yang enggak bantu kamu, lihatan loh hasilnya apa, mereka tuh loh yang enggak bayarin kamu malah disalah mengerti, kamu masih sering dihasut, kamu masih sering difitnah, kamu masih sering dikritik, apa gunanya, kamu tuh bersusah payah. Tapi karena ini sahabat, jadi omongan itu terus menerus mempengaruhi dia sampai akhirnya singkat cerita, dia betul-betul meninggalkan Tuhan, Saudara, jadi dua hal yang saya tangkap dari cerita ini bahwa iblis juga memakai orang untuk menghancurkan karya Tuhan dalam hidup kita. Iblis memakai manusia juga untuk menghancurkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang pertama adalah pengaruh buruk. Masalahnya pengaruh buruk ini tidak langsung masuk. Pengaruh buruk ini tidak langsung datang. Pengaruh buruk ini tidak langsung terjadi, saudara. Tadi malam seseorang sharing, bagus sekali, dia tuh cerita gini, kalau kita itu mau jadi orang yang kreatif, kita tuh harus sering kumpul sama orang-orang yang kreatif. Kalau kita itu mau jadi orang yang punya banyak ide, kita harus kumpul dengan orang-orang yang punya banyak ide. Sama seperti dulu saya pernah bilang, ada seseorang anak tetangga pengen jadi dokter, saya tanya kenapa pengen jadi dokter, ternyata karena teman-temannya sekelas banyak yang mau jadi dokter, jadi itu memberikan dampak. Jadi saudara kalau mau pengen anaknya jadi dokter, kumpulkan dengan orang-orang yang pengen jadi dokter. Kalau pengen anaknya jadi businessman, istilahnya gitu, kumpulkan dia di sekitar businessman. Maka cepat atau lambat pengaruh-pengaruh pikiran itu akan masuk ke dia. Demikian juga kalau kita itu sering kumpul sama orang-orang yang kasar, kita akan menjadi kasar. Kalau kita tuh sering kumpul sama orang-orang yang pesimis, kita akan menjadi pesimis. Kalau kita sering kumpul sama orang-orang yang suka mengkritik, pada akhirnya cepat atau lambat kita akan bertemu dengan menjadi seperti itu. Makanya pagi ini saya ingatkan, pilih dengan siapa saudara bergaul, pilih dengan siapa saudara akan spend banyak waktu. Saudara, karena iblis juga akan pakai orang untuk menghancurkan kita. Kalau tidak langsung, dia akan pelan-pelan. Cara yang pelan-pelan adalah seperti ini dengan kompromi. Yang kedua yang dilakukan oleh iblis melalui orang-orang di sekeliling kita adalah dengan intimidasi. Saya berharap bahwa ketika kita seperti ini, kita ada orang-orang yang saya tahu sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah komunitas, Paul juga pasti akan menghadapi intimidasi. Saya berharap kita punya sikap seperti Nehemia, saudara. Kita tetap fokus dengan karya Tuhan. Kita tetap fokus dengan pekerjaan Tuhan. Kita tetap setia sampai garis akhir. Minta, pagi ini saya mengajak kita minta sama Tuhan. Salah satu tema doa yang saya sarankan, masukkan dalam doa Bapak Ibu. Yaitu minta apa? Minta divine connection. Mintalah koneksi-koneksi yang ilahi. Bahkan bila perlu, kita minta sama Tuhan. Bapa, kalau ada koneksi-koneksi yang tidak sehat, kiranya Tuhan, Engkau campur tangan untuk hamba-Mu ini bisa terbuka dan melihat. Mungkin tidak disingkirkan, karena bagaimanapun orang-orang antik juga berguna buat kita, menjadi pelajaran, menjadi pembentukan. Tapi minta hikmat Tuhan untuk kita bisa melihat ada koneksi-koneksi yang tidak bagus, koneksi-koneksi yang tidak sehat, yang kita perlu waspadain. Saudara, minta satu doa, minta divine connection. Apalagi yang sedang berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk peluang-peluang, minta divine connection. Amin, saudara. Lalang akan tetap ada, tapi saya berdoa kita akan mengerti, Tuhan, kalau ada lalang-lalang, beri aku hikmat untuk waspada. Kita tidak bisa singkirkan lalang, tapi karena seperti kata perumpamaan, lalang dan gandum pada akhirnya dipanen bersama. Tapi mereka di ladang yang sama dan lalang itu juga menggerogoti nutrisi yang akan dimakan oleh gandum. Tapi saya berdoa kita punya sikap seperti Nehemia. Jangan pernah berhenti,
jangan pernah menyerah sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu. Satu tema kita pagi ini, minta sama Tuhan divine connection. Pernah enggak mencantumkan dalam doa saudara? Bila perlu setiap hari kita masukkan dalam doa, Tuhan pertemukan aku hari ini dengan divine connection dari Tuhan. Pertemukan aku dengan koneksi-koneksi yang sehat. Dan ketika ada koneksi-koneksi yang tidak sehat, Tuhan buat mataku melihat, buat aku punya hikmat untuk menangkap ada koneksi-koneksi yang tidak benar. Saudara, kalau kita ketemu koneksi-koneksi yang tidak bagus, saya cuma bilang, memilih pertemanan itu harus. Kita welcome semua orang, tapi kita tetap harus memilih siapa yang menjadi teman-teman kita. Oke, kita mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tapi kita harus memilih orang-orang yang masuk dalam lingkar dalam. Kemudian setelah lingkar dalam, ada lingkar luar. Yesus sendiri memilih 12. 12 itu lingkar tengah kalau menurut saya. Lingkar dalamnya cuma 3. Lingkar dalam 3, lingkar tengahnya 12, lingkar luarnya 40, lingkar lebih luar lagi ribuan. Ya kan? Jadi saya bilang kita juga harus bisa memilih mana yang lingkar dalam, mana yang lingkar tengah, mana yang lingkar luar, dan mana yang lingkar lebih luar di halaman. Saudara, karena apa? Tidak semua koneksi akan membangun kita. Yuk kita sembahyang, kita angkat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa pagi hari ini untuk anugerah-Mu. Kami angkat roti ini yang kami percaya adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecah. Saat kami makan, kami mengakui dengan iman, kami sehat, tubuh kami dibaharui, tubuh kami disempurnakan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena oleh darah kami didamaikan dengan Engkau. Kami menjadi anak-anak kerajaan. Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, mendamaikan kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Amin. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Hamba kembalikan segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.